Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kumat Custom setelah sekian lama nggak bikin konten ya. Nah, kali ini kita akan bikin konten tentang ini ya, pengecekan aki Vario. Nah, ini akinya bermasalah, dikontak dia nggak langsung nyala, lama banget nyalanya. Nah, ini kemungkinan akinya lemah ya, jadi kita akan, nah ini baru kedip nyala, terus ini lampunya nyala. Nah, jadi lama banget, nggak langsung keluar angkanya. Nah, ini nanti kita akan coba cek akinya. Nah, ini begitu di rating langsung mati. Oke, kita akan cek akinya, apakah dari akinya yang bermasalah atau ada sistemnya yang bermasalah. Oke Mas, dinaikin sana. Nah, oke, ini posisi sudah dinaikkan ya. Kita cek akinya dulu. Akinya posisinya di sini ya. Oke ya, yuk buka Mas. Nah, ini bautnya kalau untuk Vario bautnya cuma satu. Nah, jugil ya, tak dari sana ini fit anu apa. Oke, nah kita cek voltase aki tanpa beban. Oke, untuk cek voltase aki ini posisinya di volt ini ya, DC volt, ini DC volt yang garis lurus dan bawahnya garis putus-putus. Kalau yang ini garisnya bengkok ini AC volt. Nah, kita di DC volt, kemudian ayo Mas, selektornya yang merah ini yang posisinya di sini seperti ini, terus di sana yang merah dapat plus, yang hitam dapat minus. Nah, ini posisi aki saat tak di atas sini ya, Mas. Ini posisi aki tanpa beban. Kemudian kalau kita kontak ya, dia langsung nah 0, ini 8 volt ya, ini 8 volt. Begitu kena beban dia langsung turun habis. Kita nyalakan ratingnya, nah minus lagi. Nah, ini coba nanti kita cek dulu akinya. Mbok menawa cuman karena ngedrop atau gimana. Mas, kalau kita baca dulu, copot akinya Mas, dicopot dulu akinya. Kita lihat umur akinya ya. Kita copot dulu akinya. Oke. Ini aki tak dari sini ya. Oke, ini akinya dari GS, pakainya GTZ 6V ya. Ini 6V ini kode ya, bukan 6 ampere. Jadi kode dimensinya ini kan ada yang GTZ 4V, 5S, 6V sama 7V. Nah, untuk yang yang GS itu pakainya kodenya GTZ. Kalau yang Yuasa dia YTZ ya. YTZ sama belakangnya, kode dimensinya itu sama. Kalau ampernya ini. Nah, terus untuk GS itu ada Astra Autopat ya. Jadi GS Astra, bukan yang lain-lain yang yang Gunawan Santoso atau bukan. Jadi yang Astra Autopat, jadi GS Astra. Kemudian untuk mengetahui umur aki, kita lihat di tanggal produksinya ini. Nah, ini yang tulisan di ketrik ini. Ini kan ada 4 angka di depan. Ini kan ada 2028. Ini angka 20 ini tanggal
Angka 20 ini tanggal produksi, 2-nya ini bulan produksi, sedangkan 8 ini tahun pembuatan. Jadi ini tanggal 20 bulan 2 tahun 2018. Oke, kalau 2023 berarti 202 sini 3. Kemudian untuk yang di bawah ini sudah agak hilang ya. Ini tanggal pengecasan, ini kayaknya 28 2 B8K, berarti pengecasannya tanggal 28 bulan 2 tahun 2018. Jadi selisih 8 hari dari tanggal produksinya. Oke, jadi ini aki ini umurnya sudah 5 tahun lebih ya. Oke, jadi ini kan tadi ngedrop parah ya. Jadi dari 12 volt begitu kena beban dia turun ke 8 volt. Nah, ini kemungkinan cairan yang di dalam. Oh ya, sebelumnya untuk baterai seperti ini bukan asli baterai kering ya. Ini dalamnya tetap ada cairannya. Ini istilahnya baterai free maintenance free ini. Jadi bukan aki kering. Kalau aki kering itu dia pakai lithium ion, lithium ferro, lithium polimer, itu yang murni aki kering. Kalau yang seperti ini istilahnya baterai maintenance free. Ini di dalamnya tetap ada cairan. Nah, untuk kasus yang tadi ini kemungkinan cairannya ini kan sudah habis. Nah, cairan itu kan sebagai wadah setrum ya. Sebagai wadah setrum dari pengisian ditampung di cairannya itu. Nah, kalau dari pabrik seumpamanya masih baru itu kan masih penuh. Itu diibaratkan wadah yang mampu menampung 1 liter. Nah, 1 liter air. Jadi mau dipakai diminum sehari kuat. Nah, karena lama kelamaan dipakai kan ada penguapan ya, penguapan lewat lubang ventilasi di sini ada tetap ada kebocoran sedikit. Nah, itu lama kelamaan kan berkurang. Nah, berkurang itu diibaratkan wadahnya itu bocor gitu. Jadi tinggal muat nampung 100 cc gitu. Jadi begitu diisi air kan cuman muat 100 cc. Nah, seperti ini begitu diisi setrum itu cuman muat 0,3 ampere gitu. Nah, begitu dipakai diminum sekali habis. Nah, sama seperti ini, begitu dipakai sekali buat ngangkat lampu langsung habis. Oke, kita coba cek pakai ini ya, pakai charger aki. Oke, tak skip dulu. Oke, ini kita coba cas ya. Kita cas pakai smart charger. Ini plus dapat plus, minus dapat minus. Kemudian saklar on. Oke. Kita lihat. Nah, ini masih diagnostik. Kemudian ditunggu nyampe bunyi klik. Nah, ini nyala. Nah, ini dia masih ke 12,30. Ini voltasenya. Sedangkan bebannya ini kecil. Oke, dia 92,20 ya. 92,20 begitu dicas. Begitu dicas, tunggu sebentar. Nah, langsung 97, langsung 98, langsung 99, langsung penuh, langsung 100%. Nah, ini berarti dari wadahnya ini tampungannya cuma sedikit, jadi cairannya tinggal sedikit atau sudah berkurang. Ini sebenarnya ada di YouTube itu yang suka ini benerin aki, tapi karena saya tidak mendalami ilmu perakian, jadi ini lebih baik diganti saja.
Oke, sambil nunggu konfirmasi ke yang punya, saya skip dulu videonya. Nanti kita sambung pas pengecekan aki baru sama pembuktian ini ya. Tanggal produksi, terus sama pemasangannya. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke. Ya, ini yang punya menghendaki untuk diganti ya. Ini saya punyanya Yuasa, jadi pakainya yang YTZ 6V. Kalau tadi kan yang GS pakainya GTZ 6V. Nah, ini untuk model seperti ini kemasan fresh pack, jadi cairannya nanti kita nuang sendiri ya. Untuk pembacaan kode produksi ini ya. Nah, ini untuk Yuasa ini berbeda ya. Ini tahun produksinya tanggal 23 bulan 5 tahun 2023. Nah, ini umurnya sudah 4 bulan ya. 4 bulan tersimpan ini stok saya. Soalnya kalau yang gede ini jarang laku kalau di saya. Oke. Nah, kita cek di kemasannya 23 Mei 2023 ya. Berarti ini bener ya. Nah, bener seperti kodenya seperti itu. Kalau yang GS tadi kan angka tahunnya cuma diambil angka paling belakangnya saja. Kalau Yuasa ini 2 digit tahunnya, kalau yang GS 1 digit. Nah, sedangkan ini tidak ada kode putihnya tadi, tidak ada tanggal pengecasannya. Karena apa? Karena ini belum diisi cairan, jadi belum dicas. Nah, ini kalau nanti sudah kita isi cairan terus kita cas, nah ini baru kita kasih tanda. Nah, biasanya untuk Yuasa itu garansinya itu dari tanggal pengecasan. Jadi ini nanti kita kasih tulisan untuk tanggal pengecasannya. Oke, nanti biar dituang dulu. Cara nuangnya gampang ya. Ini tinggal dibuka, ini dibuka, kemudian ditancapin gitu. Ada petunjuknya, di kemasannya ada petunjuknya. Nah, ini seperti itu. Oke, saya nunggu Mas ini dulu karena susah ya sambil ngambil video kalau mau ini, kalau mau nuang. Takutnya nanti malah tumpah-tumpah. Ya, oke, biar dipasang Mas mekanik. Nah, ini lihat ya, ayo. Nah, itu dibuka dulu, hati-hati bukanya. Kemudian ini segel aluminium foilnya dilepas ya. Segel aluminium foilnya dilepas, kemudian tutupnya ini nanti buat nutup di sini ya. Tutup yang di itu nanti buat nutup yang di sini. Oke. Kemudian ditancepin selep. Nah, oke. Tunggu nyampe 20 menit, udah biarin 20 menit. Nah, ini selama 20 menit. Nah, daripada saya ngedabrus, mendingan saya skip saja videonya. Ya, untuk nunggu ini ya 20 menit. Nunggu 20 menit sambil ngerokok 1 rokok kretek pas. Oke, kalau nggak ada jam timernya pakai rokok kretek. Oke ya, di skip dulu videonya. Ya, ini sudah ditutup ya, sudah dipasang, sudah ditutup. Terus ini untuk lebih baiknya sebelum dipasang ke motor itu dicas dulu. Ini tadi sudah dicas. Tapi kalau tidak ada cas aki atau cas aki MF itu langsung dipasang nggak apa-apa. Soalnya nanti bisa langsung terisi oleh sistem pengisian di sepeda motor. Oke, ini langsung kita pasang, kita cek hasilnya ya. Ya, oke Mas, dipasang. Nah, dari sini. Oke, untuk pemasangan aki jangan sampai kebalik. Ya. Jangan sampai kebalik. Ya. Yang kabel hijau dapat minus.
Kabel hijau dapat minus, kemudian yang kabel merah yang ada tutupnya merah itu dapat plus. Kalau kebalik nanti bisa fatal akibatnya. Ya. Oke, kemudian kita siapkan multi tester. Ya. Ya. Ini ditaruh di sini saja. Nah, posisi selektor sama ya seperti tadi. Oke, plus dapat plus, minus dapat minus. Ini tanpa beban 12,80. Kemudian kita kunci kontak, kita on kan. Ya, on. Nah, dia turunnya cuma sedikit, cuma sekitar 0,2 ya. Karena seperti tadi tampungannya banyak, jadi biarpun dia diambil sedikit itu nggak langsung habis. Beda cerita sama yang tadi ya, karena cairannya tinggal dikit kan, tampungan arusnya tinggal dikit, jadi begitu diambil ya ngedropnya banyak banget. Oke, kemudian coba kita nyalakan lampu ratingnya. Ya, itu turunnya dikit, di rem turunnya juga dikit. Kemudian kita starter. Nah, di starter cuman turun pas angka ini ke angka 11, jadi nggak seperti tadi langsung ke angka 7 volt. Oke, kemudian kita gas untuk mengecek pengisian. Sebenarnya untuk pengecekan pengisian itu lebih baik itu aki dicopot ya, tanpa aki, kemudian pakai elko atau kapasitor seperti yang video saya sebelumnya. Oke, tapi ini langsung saja nggak apa-apa ya. Oke, ini pengisian nyampe 14 ya. Kita gas di kira-kira 5000 rpm. Nah, itu harus di antara 14 sampai 15 volt. Jangan sampai lebih dari 15 volt dengan kondisi aki penuh, atau kalau tidak kalau seumpama akinya meragukan itu mendingan dicopot kemudian pakai elko. Nah, itu pengecekan yang akurat seperti itu, jadi tidak ada arus pengisian yang masuk ke aki. Oke, ini sudah sip ya, itu 13,93 stasionernya. Jadi dari motor ini tadi keluhannya di aki yang sudah berumur ya, jadi akinya sudah 5 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan saat beli aki itu tanggal produksi jangan kelewat 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun maaf, kalau lebih dari 1 tahun mendingan cari yang lain. Kemudian untuk tanggal pengecesan, nah dari kalau yang bukan fresh pack, yang tidak ini, yang langsung pasang atau tidak nuang sendiri itu cairannya, itu kan yang sudah dicas ya, itu tanggal pengecesannya jangan kelewat 6 bulan kalau bisa ya. Soalnya dalam waktu 6 bulan kan itu aki sudah terisi larutan, sudah terisi cairan. Kalau seumpama disimpan selama 6 bulan, takutnya itu sel-selnya itu sudah mulai rusak. Oke. Tapi kalau yang fresh pack itu kan belum ada cairan ya, bukan kemungkinan tapi belum ada cairan di dalamnya, jadi 1 tahun masih bisa bertahan. Tapi lebih baiknya cari yang tanggal pengecesan atau tanggal produksinya, tanggal pengecesan dan tanggal produksinya itu tidak terlalu lama ya. Jadi biar tidak gampang ngedrop. Oke, sekian video dari kami, terima kasih.